Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seagama, seiman, kaum muslimin dimanapun berada, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, bahkan adik-adikku semua, adik-adik yang paling kecil sekalipun, dimanapun berada, rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka rasa syukur ini ayo kita tingkatkan. Memuji Allah, kita sudah dilahirkan muslim, ikut ayah ibu muslim-muslimah. Lalu dengan mendalami agama Islam. Karena agama Islam agama sempurna. Tidak bisa kita mencapai kedekatan kepada Allah tanpa melalui ilmu. Walaupun kita lahir muslim dan muslimah, umur 50, umur 60 tidak belajar, ya kalah dengan anak-anak yang umur 8 tahun, 9 tahun, tapi Masya Allah belajarnya luar biasa. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu rahimakumullah untuk mengambil satu faidah, semangat belajar agama Islam, wabil khusus belajar tauhid. Karena agama kita agama Islam. Kenapa inna dina indallahi Islam? Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Karena satu-satunya agama tauhid agama Islam. Kenapa yang lain kok ditolak oleh Allah? Ya karena sudah tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid itu apa? Ya bertauhid itu meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Sebagai Rob, Tuhan pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, Dia sendirian. Dan Allah Subhanahu wa taala kita yakin Allah punya nama-nama yang indah, sifat-sifat yang luhur, sifat kesempurnaan, keagungan kesempurnaan. Tidak sama dengan apapun dan siapapun, tidak punya kekurangan. Maha suci Allah dari kekurangan. Dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya ilah sesembahan kita. Dan kita istiqomah di atas itu semuanya. Baik keyakinan, ucapan maupun amal perbuatan. Yang kalau disingkat, bertauhid adalah merealisasikan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi bertauhid adalah mengesakan Allah dengan seluruh aktivitas ibadah kita. Baik ibadah lesan, ibadah hati, ibadah anggota badan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Ini namanya tauhid. Nah, tauhid ini dirusak oleh namanya syirik. Baik syirik besar atau syirik kecil. Ya, jadi tauhid itu adalah yang merupakan hak Allah yang wajib kita pelajari, kita tunaikan. Terus wajib kita jaga dari syirik, dari lawannya. Syirik itu lawan. Untuk bisa merealisasikan tauhid, wajib pakai ilmu tentang tauhid. Untuk bisa menghindarkan diri dari syirik, harus pakai ilmu tentang syirik. Sehingga kita hindari syirik. Oleh karena itulah, begini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ikhwan akhwat, adik-adik semua. Mari kita belajar tauhid itu dari mana? Ya selain dari orang yang ahli, kalau untuk sumber bacaan, bagi yang ustadz, kalau yang ngajar, silakan. Bisa ada dua pilihan. Bisa langsung kita belajar atau mengajar kitab tauhid, ya, yang dari kitab tauhid. Jadi kitab tematik memang kitab tauhid. Itu banyak sekali kitab tauhid. Nah, kitab tauhid ini juga sering disebut dengan kalau zaman abad 2, abad 3 dulu, isinya kitab tauhid tapi judulnya adalah kitab sunnah gitu. Ya. Nah, oleh karena itulah yang kedua, belajar tauhid bisa dengan melalui kitab-kitab hadis yang memang ada bab khusus atau kitab khusus di dalamnya, kitab tauhid. Misalnya tentang kitab Sahih Imam Bukhari.
Sahih Imam Bukhari itu adalah kitab hadis, kumpulan hadis yang ditulis secara sistematikanya seperti bab-bab fikih begitu ya. Tetapi ada bab paling akhir namanya Kitab Tauhid. Dalam Sahih Bukhari dibagi menjadi kitab. Nah, kitab berisi banyak bab. Satu bab berisi banyak hadis, satu atau lebih hadis. Pertama kali di awal Bukhari itu ditulis tentang permulaan wahyu. Tapi penutupnya paling akhir Kitab Tauhid. Isinya semuanya tentang hadis, kadang juga ada ayatnya, kadang ada sahabatnya, ada keterangan tabi'in, kadang juga penjelasan dari Imam Bukhari rahimahullah. Semuanya mengajarkan bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan bagaimana mengimani Allah dengan benar, tentang zat Allah, tentang asma Allah, tentang sifat Allah, ya. Tentang ibadah kepada Allah. Ada juga walaupun memang fokusnya banyak tentang rububiyah Allah, zat Allah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus diyakini, lalu membantah orang Jahmiyah, orang Khawarij, orang Mu'tazilah, orang Murji'ah ya. Di situ itu dibantah oleh Imam Bukhari rahimahullah melalui kandungan-kandungannya kalau kita baca. Karena itu penting sekali, mari kita nelaah, belajar sendiri dari kitab-kitab tauhid yang memang kitab khusus bicara tauhid, atau dari kitab atau bab tauhid yang ada di kitab-kitab sunnah. Nah, contohnya misalkan di dalam kitab tauhid Imam Bukhari tadi, yang kitab yang luar biasa Bapak Ibu, ya silakan dipelajari. Diawali dengan bab du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatah ila tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Bab Rasulullah mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu clear dengan judulnya seperti itu. Nabi SAW mengajak umatnya, mengajak dengan dirinya sendiri bagaimana beliau mengajarkan tauhid kepada siapapun. Ya, ketemu pribadi, ketemu di pasar, ketemu di musim haji, ya, bahkan sampai hijrah, itu semuanya adalah untuk berdakwah tauhid. Nulis surat berdakwah tauhid. Juga Nabi mencetak kader-kader para ustadz, dikirim untuk mengajarkan tauhid. Sahabat Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman, begitu seterusnya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kemudian diakhiri karena di situ terdiri dari 58 bab ya. Bab paling akhir adalah bab tentang mizan yaumul hisab, yaitu tentang al-mizan, bahwasanya wa anna a'mala bani Adam wa qaulahum yuzan, bahwasanya jadi wanadaul mawazina al-qistah wa anna a'mala bani Adam wa qaulahum yuzan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan, ya, timbangan keadilan di hari akhir, dan amal manusia, ucapan manusia. Ucapan termasuk amal ya. Makanya diingatkan oleh beliau. Jadi amal manusia, ucapan manusia, semuanya akan ditimbang. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, rekan-rekan semuanya, mari, karena ini tujuan terbesar dalam hidup, kita perlu memberikan perhatian, ya. Baik kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dai, sebagai anak-anak, mari. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah dengan hidayahnya, dengan supaya sempurna hidayah kepada iman, kepada Islam, kepada ihsan, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Sabda Ilmu, Selaksa Hikmah.